Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki hari-hari yang sangat indah, hari-hari yang mengantarkan kita menuju bulan Ramadan. Sangat penting untuk mempersiapkan diri kedekatan kita dengan Al-Quran. Barusan disebutkan bahwa Majlis adalah salah satu aktivitasnya ngajar tahsin dan qiraat. Terkait dengan istilah qiraat, nampaknya masih banyak yang keliru. Apa arti qiraat? Seakan-akan qiraat itu khusus buat orang yang punya suara bagus, itunya napasnya panjang gitu. Padahal tidak ada kaitan. Buat yang pendek, buat yang ngos-ngosan juga qiraat itu bisa. Kenapa? Apa arti qiraat? Qiraat itu berbagai macam atau ragam bacaan Al-Quran yang diajarkan Jibril kepada Rasul, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, yang Allah pelihara sampai saat ini dan tersebar di seluruh dunia, dan digunakan dalam imam, dalam sholat di negara-negara tertentu. Cuma di Indonesia enggak begitu populer ya. Contohnya apa umpamanya? Saya membaca umpamanya surat yang paling familiar, surat Al-Fatihah, atau surat yang agak panjang tapi juga memasyarakat di lingkungan-lingkungan tertentu. Umpamanya saya bacakan surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Wal Qur'anil hakim. Yasin 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 wal Qur'anil hakim. Ada yang mau siap membacanya barusan? Dikasih hadiah. Ya, itu diajarkan oleh Rasul dari Jibril kepada para sahabat. Yasin, Yasin, Yasin wal Quran, Yasin wal Quran, Yasin wal Quran. Oh baru nih kayak begini, itulah qiraat namanya. Itu kalau sekian banyak perbedaan pembacaan, ada pengaruhnya bagaimana? Untuk ini enggak. Tapi berpengaruh bagi kemudahan, karena Rasulullah ketika mendapatkan bacaan Al-Quran dari Jibril, dan Jibril berkata, Innallaha ya'muruk an taqra ummatuka ala harfin. Allah menyuruh engkau agar umatmu membaca dengan bacaan ini. Rasul bersabda, As'allahu ma'afatahu wa maghfiratah. Hawin ala ummati, inna ummati la tutiq. Sekian banyak redaksi dari Rasulullah menyatakan, aku mohon keringanan buat umatku. Umat Nabi Muhammad bukan se-Arab, sedunia, apalagi bukan sekabilah ya, se-Arab sedunia. Terbayang Rasulullah kemampuan umat membaca Al-Quran. Mungkin ada yang berat membaca anzartahum. Maunya bagaimana? Anzartahum. Yang lain anzartahum. Yang lainnya lagi anzartahum. Semuanya diajarkan Rasul dari Jibril, dari Allah. Boleh semuanya. Itu yang disebut dengan ilmu qiraat. Tadi soalnya disebutkan oleh MC qiraat. Itu yang saya yang dimaksud dengan qiraat. Itu yang belajar siapa-siapa aja. Ini para santri nih. Ini belajar para santri di sana. Saya ajarkan kepada para santri 7 qiraat, 14 riwayat. Bahkan untuk ustad-ustadnya saya ajarkan kepada mereka 10 qiraat. Memang ada berapa qiraat? Jumlahnya enggak terhitung. Cuma yang dipopulerkan oleh para ulama ada 10 qiraat. Siapakah yang 10 itu?
Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, dan selanjutnya sampai 10. Saya sebutkan 10 enggak akan hafal kalau selewat. Dan itu adalah 10 ulama qiraat. Dari mana mereka belajar? Dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Ada pengaruh bagaimana? Yang berpengaruh bagaimana? Umpamanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Malik dan Malik itu berpengaruh bagaimana? Tapi kalau Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enggak berpengaruh bagaimana, tapi membuktikan bahwa Al-Quran untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kan Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh alam. Oleh karena itu wahyu yang diajarkan Rasul untuk umatnya mencakup semua umat, semua lisan umat manusia. Silahkan milih yang mana yang lebih sesuai dengan lisan Anda. Bagi orang yang diberi oleh Allah keistimewaan mampu membaca sekian banyak qiraat, dinikmati betul semua qiraat itu. Imam Nafi', ulama qiraat dari Madinah, selama 60 tahun beliau menjadi tokoh ilmu qiraat di Madinah, menjadi imam di Masjid Nabawi. Setiap kali mengajar, beliau ajarkan sekian banyak qiraat. Sampai muridnya bertanya, mungkin bahasa kitanya, "Wahai imam, kami enggak perlu banyak-banyak lah. Capek geninganannya, bingung. Sebagian saja." Kata Imam An-Nafi, "Kamu jangan menghalangi saya untuk mendapatkan pahala baca Al-Quran dari sekian banyak qiraat. Kalau cuma dari cuma satu nilainya yang saya dapatkan. Dengan banyak qiraat, maka bacanya nilainya juga banyak. Dan sangat berpengaruh bagaimana soalnya, makna juga banyak. Umpamanya, saya ambil contoh. Surat Al-Baqarah. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ. Ada kalimatin, ada kalimatun, ada Adama, ada Adamu. Kalau fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin, Adam mendapatkan bimbingan ilahi bagaimana cara tobat yang benar. Allah turunkan kalimat. Isinya adalah Rabbana zalamna anfusana. Bacaan yang kedua, bacaan Ibnu Katsir, Imam Masjid Mekah, Masjidil Haram. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Maka kalimat dapat menikmati bertemu dengan Adam. Kalimat menyambut kedatangan Adam. Kalimat sudah Allah sediakan untuk Adam. Menunggu kapan aku digunakan oleh Adam untuk bertaubat memohon kepada Allah. Kalimat dari Allah, Adam dari Allah. Pas sudah bertemu Adam dengan kalimat bertemu dengan Adam, maka nempel akrab, enggak mau pisah lagi. Artinya apa? Ketika Adam sudah bertaubat, maka taubat tidak mau lepas dari Adam. Maksudnya, ketika Adam umpamanya tergiur untuk berbuat yang tidak benar, kalimat langsung mengingatkannya. Praktekkan oleh kita semuanya. Saat kita tergiur untuk berbuat salah, ingat taubat yang sudah pernah kita mohonkan kepada Allah. Ingat istighfar kita. Nah, itu yang disebut dengan taubatan nasuhan. Taubat yang menasihati. Berarti antara kalimat, yaitu kalimat Rabbana zalamna, dengan Nabi Adam, itu pas bertemu enggak mau pisah lagi. Adam selalu ingat kepada zalamna, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, enggak pernah mau jauh dari Adam sehingga mengingatkan Adam terus. Itulah dua bacaan. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin dan fatalaqqa Adama min rabbi kalimatin. Contoh lain apa? Kita ambil surat Yasin umpamanya. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun.
Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ada fakihun, ada fakihun. Ada syughlin, ada syughulin. Para penghuni surga atau sahabat-sahabat surga, Allah menggunakan kalimat inna ashab, sahabat-sahabat. Kalau penghuni, bahasa Arabnya adalah sukan atau ahlu. Ini penghuni disebut ashab, artinya ada keakraban, bersahabat. Penghuni surga ingin segera mendapatkan surga. Surga ingin ditempati segera oleh penghuninya. Sangat saling merindukan. Fi syughlin, mereka sibuk. Wah, sibuk. Fi syughlin, sibuk. Kalau sibuk capek dong. Enggak capek. Lihat bacaan yang kedua, syughlin. Syughlin sukun ghainnya. Kalau sukun kan tenang ya. Atau sukun itu huruf mati. Biasanya di sini apa? Kalau sukun. Pamai. Kalau huruf mati ya huruf mati enggak hidup lagi. Jadi sebenarnya sukun itu bukan huruf mati ya. Huruf tenang ya. Tapi enggak apa-apa lah. Terus biasa teman gitu deh ya. Pamai jangan lah. Yang penting membuat istilah yang sebenarnya sukun itu tenang. Artinya kesibukan yang ada di surga itu bukan sibuk capek, keringatan, bimbang, gelisah, banyak problem. Enggak. Di surga sibuknya sibukin enak, nikmat. Makanya ada dua bacaan, ada syughulin, ada syughlin. Fakihun dan fakihun. Fakihun menggambarkan tentang kenikmatan di surga tiada hingganya. Fakihun luas sekali, indah, nikmat, enak. Satu surga lebih luas daripada bumi dan langit. Bumi aja belum terjangkau semuanya. Jangan ke sebumi, sebandung aja belum. Bagaimana sebumi? Bumi sambungkan dengan langit. Oh, semua langit ya. Satu langit saja belum terjangkau oleh para ahli astronomi. Otaknya saja belum nyampe ke satu langit. Bagaimana kalau 7 langit? Surat Al-Mulk menyebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit yang pertama yang dekat ke bumi dengan masabih. Jadi bintang-bintang, planet, kemudian galaksi raksasa yang isinya sampai triliunan bintang, itu cuma langit pertama itu. Gimana kedua, ketiganya sampai ke-7? Surga seluas bumi dan langit semuanya. Ardhus samawati wal ardu. Wah, langit surga seluas itu. Gak ada artinya luas. Kalau gak punya teman, coba ibu punya rumah 1 hektar, sendirian hidup di rumah 1 hektar, kayak apa hidupnya? Tersiksa. Makanya Al-Quran memberikan bacaan, ada fakihun luas, ada fakihun, keakraban antara penghuni surga luar biasa. Keakrabannya enggak tanggung-tanggung, enggak kejangkau akal kita saat ini. Seperti apa? Ayat berikutnya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Hum wa azwajuhum, para penghuni surga, bapak-bapak yang hadir berapa nih? 7 ribuan dengan yang tidak hadir maksudnya. Ya. Hum wa azwajuhum, ibu-ibu umpamanya kan. Nih, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya insyaallah masuk surga. Nanti bapak-bapak wa azwajuhum bersama pasangan-pasangannya banyak, Bu. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu juga bersama pasangan-pasangan yang banyak. Jadi ibu-ibu nanti suaminya banyak. Mau? Enggak. Ya biarinlah buat orang lain aja. Bapak-bapak istrinya banyak, ibu-ibu disediakan oleh Allah suaminya banyak. Al-Quran tidak menyebutkan khusus bapak-bapak, enggak. Walaupun pemahaman sekian banyak pembicara begitu ya. Coba pernah mendengar penceramah di sini? Ibu-ibu nanti ditunggu oleh bidadara-bidadara, ada enggak yang bilang gitu? Bapak-bapak aja yang diangkat. Padahal Al-Quran enggak menyebutkan khusus bapak-bapak, enggak. Kenapa jadi bapak-bapak aja, ibu-ibunya enggak diangkat? Kenapa begitu? Karena umumnya orang memahami masalah surga dengan bahasa dunia.
Bukan dengan bahasa iman, tapi bahasa ilmu. Ya kalau bahasa ilmu, orang nggak sampai. Ibu-ibu banyak suaminya kan nggak sampai. Satu aja pusing katanya. Iya. Tapi untuk bicara surga, bicara neraka, bahasa iman. Kita tidak lagi dengan bahasa akal. Beriman kepada hari akhir, namanya juga yu'minu bil yaumil akhir. Wa bil akhir yuqinun. Bukan wa bil akhirati yafhamun. Tidak ditemukan wa bil akhirati ya'lamun, tidak. Tapi yuqinun, yu'minun untuk akhirat. Beginilah Al-Qur'an. Kalau kita gali, banyak yang membuat kita tercengang dalam otak ya. Gak nyampe otak kita. Kemarin Jumatan ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana dalam Al-Quran Allah itu Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah itu turun. Itu gimana Ustaz? Saya bilang, perbuatan Allah jangan diotak-otakin. Otak kita gak nyampe. Beriman saja. Allah berfirman, Tanazzala Rabbuna ila sama'id dunya. Udah kita iman saja, gak nyampe. Cuma kalau untuk melakukan pendekatan makna, boleh-boleh saja. Kalau ada seorang menteri diturunkan dan anak buahnya dinaikkan, maksudnya turun dari mana itu? Dari tangga? Kan enggak. Atau umpamanya seorang ibu berkata, oh ini atasan saya. Maksudnya dia duduknya selalu di atas. Enggak juga kan? Yang dimaksud dengan atasan tidak selalu berhubungan dengan tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menaruhkan tempat. Semua tempat ciptaan Allah. Maka kalau ada kalimat Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arasy istawa. Udah imani saja sudah. Enggak paham memang bukan untuk dipahami. Tapi diimani. Mengantarkan kita untuk supaya berbicara tentang akhirat, iman lebih dulu. Jangan paham kita sangat terbatas. Maka dari situ cara memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan Sunnah juga sangat terbatas kemampuan kita memahami. Oleh karena sangat terbatas, wajar berbeda. Cara memahami hukum masalah sholat, masalah saum, masalah zakat berbeda. Ya udah, karena memang sangat terbatas kemampuan kita. Dan sekarang ini saya sedang ngedit buku, juga barusan cerita, belum selesai ceritanya. Saya waktu haji kemarin haji istimewanya di Mina, di Eropa, pakai kasur kakara gitu baheula. Sepi kemarin. Nah, selama di Mekah saya nulis buku khusus masalah kontroversi selama haji, selama sholat dan kurban. 3 masalah: sholat, kurban, haji. Sudah tersusun buku, judulnya 70 solusi fikih kontroversi. Banyak orang senang mengangkat masalah berbeda. Saya berjuang bagaimana perbedaan tersebut dijadikan sebagai jalan untuk berlomba di hadapan Allah. Yuk kita bersatu dalam hal yang berbeda. Sebab perbedaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena otak kita, akal kita sangat terbatas. Sehingga pemahaman sangat berbeda. Wajar-wajar saja. 70 solusi fikih kontroversi sudah siap. Pas saya serahkan ke editor di Bandung. Sebulan belum selesai ngedit, 2 bulan belum selesai ngedit, udah diambil aja. Ternyata sudah 2 bulan diedit, hanya baru setengahnya yang diedit. Saya rencananya Januari sudah terbit, nggak berhasil. Akhirnya sudah saya edit. Karena saya yang edit, bukan ngedit perbaikan kalimat, tapi nambah lagi materi. Asalnya 70 solusi, jadi 100 sekarang. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan sudah terbit. 100 masalah. Saya cari solusinya. Bukan saya peruncing masalahnya. Bagaimana mempertemukan kalbu kita yang sudah diikat dengan tauhid. Allah mempertemukan kita dengan Al-Quran.
Perbedaan dalam memahami Al-Quran sudah terjadi sejak zaman Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bacaan Al-Quran berbeda. Nah, kalau umpamanya tadi sudah diangkat masalah qiraat. Di zaman Rasulullah SAW sering kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekali waktu mendengar seseorang namanya Hakam bin Hisham membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang kata Umar, ini orang main-main dengan Al-Quran. Enggak begini aku dengar dari Rasulullah. Enggak begini aku terima dari Rasulullah. Ini orang main-main baca Quran. Hampir kata Umar bin Khattab, aku bertindak. Fatasabbartu alaihi. Aku tahan diri, tidak bertindak karena dia lagi sholat. Selesai sholat, sorban yang ada di lehernya langsung dililitkan oleh Umar. Pas melihat, tinggi besar Umar bin Khattab. Diam aja. Kata Umar bin Khattab, siapa yang ngajarin kamu? Rasul. Bohong. Aku juga sudah menerima. Enggak begitu. Ya tapi aku begini terima dari Rasulullah. Ayo kita pergi. Dibawa orang tersebut oleh Umar bin Khattab menghadap kepada Rasulullah. Itu selendangnya belum dilepas, kayak nuntun kambingnya. Sampai di depan Rasulullah, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sami'tu hadza. Aku mendengar orang ini membaca wa ila ma qaratani, tidak seperti yang engkau ajarkan kepadaku. Rasulullah tenang saja, senyum. Iqra ya Hisham. Coba Hisham baca. Hisham membaca. Rasulullah menikmati mendengar membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Hisham. Umar bingung. Kok Rasul tenang-tenang aja ya? Aku kesal. Rasulullah tidak membiarkan Umar kesal. Sekarang giliran kamu, hai Umar, baca. Maka Umar membaca. Pas sudah membaca, Rasul bersabda, hakadza unzilat. Kamu benar bacaan. Bacaan berbeda, dinyatakan benar dua-duanya. Pada zaman sahabat Rasul masih hidup, terjadi itu. Kalau tadi saya membaca, mungkin ada yang merasakan anehnya. Di zaman Rasul juga begitu. Bahkan Ubay bin Ka'ab lebih parah. Ubay bin Ka'ab masuk masjid, ada orang yang sholat membaca Quran, ini Qiyamul Lail, dengan bacaan yang tidak dikenal oleh Ubay. Satu lagi, aneh lagi nih Pak. Umpamanya tadi kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Ubay umpamanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sudah 3 bacaan. Maka akhirnya Ubay bin Ka'ab langsung membawa 2 orang tadi ke Rasulullah melaporkan. Dan Rasulullah menyuruh 2 orang untuk membaca. Setelahnya dua-duanya membaca. Fahassanahum. Rasul menyanjung dua-duanya. Ubay kaget. Lah, benar dua-duanya. Kelihatan wajah Ubay bimbang, gelisah. Sampai kata Ubay sendiri, pada saat itu aku terkena ragu, lebih ragu daripada waktu aku belum masuk Islam. Rasulullah melihat wajah Ubay gelisah, bimbang, langsung Rasul menyentuh dadanya. Dengan sentuhan tangan Rasul, maka Ubay langsung keringetan sampai basah. Kata Ubay, aku pas disentuh oleh Rasulullah, rasanya Allah menyentuh aku. Sampai malunya luar biasa. Lalu Rasul panjang memberikan nasihat kepada Ubay. Jibril membacakan kepadaku, dan aku berkata kepada Jibril, hawin ala ummati, berikan keringanan buat umatku. Maka Jibril menghadap kepada Allah, langsung menyampaikan bacaan berikutnya, bolak-balik, sampailah Jibril berkata, nuzilal Quran ala sabati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ayyama qara'u faqad asabu, yang mana saja yang mereka baca silahkan saja, benar semuanya. Nah, salah satu bacaan yang diajarkan atau yang dibacakan di masjid-masjid namanya itu? Oh, atin.
Azaitunnya di mana? Ya, Azaitunnya di Indramayunya. Ya, di Masjid Atin dengan riwayat, satu riwayat yang terkenal dari 20. Ya. Yang diajarkan di sini salah satu dari 20. Yang 19 lagi yang mana? Belum nyampe. Dan itu yang biasa saya ajarkan kepada para santri. Dan ada yang berpengaruh bagaimana, ada yang tidak dari bacaan itu. Kalau bacaan yang berpengaruh bagaimana tadi, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha azwajum, dan selanjutnya ada fi dhilalin, ala fi dhilalin, ada walaqad adalla minkum jibillan katsira jublan katsira jubulan katsira jubulan katsira. Ada 4 bacaan. Jubulan, jubulan, jibilan, jubulan. Semuanya dari Rasul, dan kita bisa membuktikan bacaan-bacaan tersebut dengan kemajuan sains dan teknologi. Silakan dibuka di YouTube. Qiraat Hamzah umpamanya, qiraat Nafi, qiraat Abu Amrin, qiraat Ibnu Katsir, itu bisa dilihat di YouTube. Dulu sebelum kemajuan teknologi dan sains, saya ingin belajar qiraat susah benar. Makanya saya sudah belajar qiraat sudah lama, tapi tidak berani mengajarkan kepada para santri, kecuali setelahnya ada YouTube sekarang. Ada IG. Dan kemarin saya ditakdirkan Allah di Mekah sebelum pulang, sehari sebelum pulang, saya setiap kali lihat di YouTube guru saya sedang membaca Quran dengan beberapa qiraat. Dia jadi imam, umpamanya maghrib pakai riwayat Warash, nanti isya pakai riwayat Susi, besok subuh riwayat Khalaf, ganti-ganti. Itu untuk 30 juz, 20 riwayat sudah di mulut. Perbedaan-perbedaannya enggak lagi jadi pikiran, sudah terbiasa. Nah, saya setiap kali lihat di YouTube, ya Allah, ini guru saya. Kapan saya bisa bertemu, di mana rumahnya, di mana alamatnya, nomor kontaknya saya cari di IG. Gak nyambung juga, karena memang ternyata banyak yang menggunakan nama dia tidak tahu. Pas kemarin sehari sebelum pulang dari Mekah, mau sholat subuh, saya sholat di atas, di rooftop. Ada guru saya, alhamdulillah, sampai tergetar. Itu sedang sholat subuh, ingat. Pas habis sholat subuh, langsung saya menuju beliau. Dan langsung beliau juga nyuruh ke rumahnya. Selama di Mekah, dia disediain rumah besar. Padahal dia tinggal di Qatar. Lahir di Somal. Saya ketemu di Mesir. Saya belajar kepada beliau. Sekarang jadi ulama besar di Qatar. Dan kalau ibu bapak pemainnya nyetel siaran Al-Quran live dari Mekah, Quran terus kan, tertulis di situ Abdul Rashid Al-Yusufi, itulah beliau. Saya pas kemarin di Mekah langsung ngobrol sampai nyuruh ke rumah, sampai saya baca talaki dengan beliau. Makanya sampai saat ini saya kalau ragu, udah saya rekam, saya kirimkan kepada beliau. Jadi saya masih belajar sampai saat ini. Itu beliau usianya berapa? Di bawah saya usianya. Tapi kan berguru mah kepada yang muda, kepada yang tua sama aja ilmunya. Ilmunya dari Rasul, dari Allah. Orangnya yang masih muda. Ya alhamdulillah, itu adalah karunia dari Allah sampai dapat nikmat bertemu dengan beliau. Saya kirim melalui video, saya kirimkan beliau. Tolong dikoreksi sebelum. Ya, beliau langsung merespon. Dan beliau itu sempat sholat maghrib, mulai maghrib, selesai sholat maghrib, langsung terdengar 5 menit sesudahnya, sudah selesai maghrib, langsung terdengar adzan isya. Surat apa yang dibaca? Al-Ma'idah, Al-An'am, untuk sholat maghrib. Kok makmumnya mau? Soalnya makmumnya hafal Quran semuanya. Jadi dinikmati aja sudah. Beliau sekarang ini sudah jadi ulama besar betul.
Ketika saya bilang nanti ya, saya bilang kalau mau ke Qatar bisa saya tahu alamatnya, nggak usah pakai alamat. Kalau sudah nyampe di Qatar, telepon saya. Ya mungkin ulama besar tinggal ngundang, tinggal nyuruh seseorang lah gitu. Allah Akbar, luar biasa. Allah berikan ilmu kepada hamba pilihannya. Dan beliau itu sering dakwah di luar dengan baca Quran aja. Lalu bereaksi orang yang mendengar. Lalu beliau menyampaikan nasihat. Sekali waktu beliau naik kapal laut bersama teman-temannya. Di kapal laut kan suka ada tempat-tempat duduk-duduk, udah ngumpul, yuk baca Quran. Itu orang-orang yang pakai bajunya pendek, bagai tato, nonton. Dengan adanya mereka menyaksikan ini orang apaan gitu. Tapi kelihatan sentuhannya kan. Suara beliau umum, gak bagus, irama beliau biasa-biasa saja. Cuma baca dari hati. Dijiwai, dilaksanakan, dirasakan. Orang banyak yang duduk. Sampai setelah itu, ini apa-apaan? Diterangkan, ini ada yang ada. Boleh saya ikut? Silahkan. Boleh saya ikut agama kamu? Gitu. Gayanya. Ya, Al-Quran. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat beriman. Pada Al-Quran ini karunia yang paling besar buat kita semuanya. Teh mana naon lah beli teh mana teh? Hah? Apa lagi? Tadi nggak disebutkan temanya ya? Enggak, makanya karena tadi menyebutkannya sebut qiraat, jadi akhirnya saya terpancing membahas qiraat jadi. Udahlah apa adanya aja. Memang beginilah kalau saya ngaji. Saya kadang-kadang kalau nggak dikasih tema ngelantur gitu. Kalau dikasih tema baru fokus gitu. Sering itu ditanya, Ustaz temanya apa? Ya nggak tahu sebenarnya siapa yang perlu. Kemarin juga khutbah Jumat, temanya apa? Saya nggak tahu yang diperlukan di sana apa. Hanya udah ngasih tema, udah lebih baik begitu. Dan kalau tadi saya subuh ngisi pengajian, tadi itu membahas tentang masalah bagaimana kita dapat bersatu. Dari sekian banyak perbedaan, Allah sudah mengikat kita dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran ini, walaupun umpamanya pemahaman beragam, berbeda, dari Masjid At-Tin, dari Masjid Az-Zaitun, dari Masjid Al-Ansar, Masjid Al-Muhajirin, berangkat ke Mekah, sholat berjamaah, enggak pernah ada yang nanya, ini imamnya satu pemikiran enggak dengan kita, enggak pernah ada. Atau satu ikhwan dengan istilah itu kan suka muncul kan. Enggak pernah ada. Di Masjidil Haram, di situ ada Salafi, Hizbut Tahrir, ada NU, Muhammadiyah, Persis, ada apa lagi, sedunia kumpul bermakmum kepada imam yang tidak mereka tahu. Dan mereka menikmati. Kenapa? Soalnya Al-Quran yang dibaca oleh imam sama. Dan mungkin SOP-nya buat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi hanya satu riwayat yang dipakai, yaitu riwayat Hafaz yang lebih banyak penggunanya di seluruh dunia. Apakah imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi biasa menggunakan riwayat yang lain? Biasa kalau sedang menjadi imam di tempat yang lain. Umpamanya bisa nanti lihat di YouTube Syekh Adil Al-Kalbani. Beliau imam Masjid Haram. Ketika beliau menjadi imam di masjid yang lain, ganti-ganti riwayatnya itu. Umpamanya contohnya apa? Saya ambil contoh surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu yang paling dikenal. Bacaan yang lain, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masih ada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masih ada, masih banyak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kok berhenti habis nafas? Bukan. Memang harus begitu. Berhenti tanpa nafas. Namanya sakta. Umpamanya surat Al-Baqarah, apa surat Al-Mulk. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Berhenti itu adalah ditetapkan oleh Rasulullah dari Jibril. Berhenti tanpa napas, berhentinya 2 harokat. Ya. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa. Kok innya 2 kali? Emang 2 kali kan? Syai'in in antum. Nah, berhenti syai'in in antum illa, huruf sukun bertemu dengan hamzah, berhenti sejenak. Itu riwayat khalaf dari Hamzah yang bisa ditemukan dalam sholat Syekh Abdul Rasid, silahkan di YouTube. Beliau se-Quran itu lancar aja gitu. Jadi di dalam baca sholat Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba yang beliau, yang Allah kehendaki menjadi pemelihara Al-Quran. Tidak ada rekaman Rasul, apalagi videonya. Tapi ketika kita membaca seorang ahli baca dengan riwayat ini, didengar juga riwayat yang lain dengan riwayat yang sama bacaannya. Padahal tidak mendengar Rasul. Tapi begitulah Allah memelihara Al-Quran. Semakin membuktikan Al-Quran itu wahyu yang terpelihara dalam segala-galanya. Bersyukur kita kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada mukjizat yang abadi dalam segala-galanya abadi. Terpelihara dalam segala-galanya. Ada enggak kitab yang lain yang dibaca setiap hari? Enggak ada. Al-Quran bukan cuma setiap hari, setiap detik, enggak pernah berhenti. Berhenti di sini, di tempat yang lain masih berlanjut. Karena sholat bersambung terus kan? Enggak pernah sholat berhenti. Berhenti di satu tempat, di tempat yang lain masih bersambung terus. Dan Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim seluruh dunia, enggak ada yang berbeda. Hanya ada perbedaan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Umum 9 qiraat, 1 qiraat Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu qiraat Ya'qub. Tapi tetap susunan kalimatnya sama, susunan ayat sama di seluruh dunia. Alhamdulillah. Inilah mukjizat Al-Quran yang terbukti tersebar ke seluruh dunia, mengantarkan kita untuk semakin termotivasi membaca Al-Quran. 1 huruf per 1 huruf dibaca oleh kita dapat nilai 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Rasul bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, dan ini juga sangat menarik, dari kitabullah. Kenapa tidak bersabda 1 huruf dari Al-Quran, tapi 1 huruf dari kitabullah? Artinya ada bacaannya, ada tulisannya. Perlu mendapatkan perhatian dari kita. Tidak setiap yang dibaca ada tulisan, tidak setiap yang ditulis ada bacaan. Kan bingung lagi nya, kan lah. Dikasih PR dulu nih. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir ini banyak mengandung huruf yang dibaca tanpa tulisan, banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan, banyak huruf yang tulisannya nggak ada, bacaannya nggak ada, tapi maknanya terpelihara. Itu ada bukunya yang begitu. Sudah saya tulis buku berjudul Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Baru 9 jilid yang beredar.
Satu jilidnya rata-rata 400 halaman. Dan itu saya tulis sejak Oktober 2020. Pandemi. Habis pandemi kurang kerjaan. Saya mencoba menulis lagi. Mudah-mudahan diberi nikmat sehat. Ternyata pas saya gunakan pikiran untuk Al-Quran, Allah berikan nikmat sehat. Saya kan sejak tahun 2016 nggak bisa nulis buku. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang pernah dengar, saya sudah stroke saya. Tahun 2016 ada yang pecah di sini. Sehingga dipakai mikir itu langsung tumbang. Seharian nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa nulis. Saya coba Oktober 2020, mau coba Bismillah untuk tadabbur Al-Quran, saya tulis. Ternyata Allah berikan nikmat sehat. Alhamdulillah sampai saat ini. Ini adalah mukjizat Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri, syifa'un. Ya. Sebagai penawar, Al-Quran itu betul-betul membawa kita kepada kesehatan. Bila sehat, tidak sehat fisik, tapi sehat non-fisiknya. Dan saya sewaktu sakit, dirawat 2 minggu, tidak boleh bangun, terlentang terus karena ini masalahnya saraf. Kalaulah diangkat kepala paling tinggi 20 derajat. Terlentang lagi. Nah, tidak boleh saya mendengar apapun. Kertas jatuh, betul-betul tersiksa saya. Apalagi kantong keresek bunyi, tersiksa. Bisikan orang yang nggak mau dengar. Yang bisa saya dengar cuma Al-Quran. Al-Quran saya dengarkan itu justru menenangkan. Jadi selama 2 minggu hanya mau mendengar Al-Quran, tidak mau mendengar yang lain. Allah berikan nikmat sehat. Dan setelahnya saya diizinkan pulang. Dokter memberikan catatan gak boleh sampai 15 poin. Yang gak boleh. Makanan, minuman, gerakan, lain sebagainya sampai 15 poin. Pas saya pulang masih belum sehat bener kan. Cuma yang 15 itu saya perhatikan betul. Allah berikan ilmu kepada hamba pilihannya yang disebut dengan dokter. Saya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dokter, niat mencari ridho Allah. Maka saya berjuang waktu itu untuk menjauhi semua yang dinyatakan gak boleh oleh dokter, saya jauhi. Kira-kira 3 minggu saya diperiksa, dokter berkomentar, Ustadz, cum laude Ustadz, katanya. Apa maksudnya? Ini luar biasa perkembangannya. Diperkirakan 3 bulan gak boleh saya ada aktivitas. Harus bed rest. Ternyata dikasih diskon. Gak nyampe 3 bulan, cuma 1 bulan juga gak nyampe. Pulang dari rumah sakit, karena waktu itu tanggal 2 Februari pulang. Alhamdulillah 1 Maret sudah bisa ceramah lagi, alhamdulillah. Cuma memang begitu, nggak boleh yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Saya ambil teori sejak saya diberi catatan dokter nggak boleh ini, nggak boleh ini. Saya ambil teori pribadi. Dokter pun nanya, gimana caranya bisa menjaga? Saya bilang, saya tetapkan teori buat diri saya. Apa teorinya? Meninggalkan larangan tidak sesulit melaksanakan perintah. Mungkin bisa diterima enggak nih oleh yang lain? Meninggalkan larangan tidak sesusah melaksanakan perintah. Itu aja saya pegang. Sebab cara meninggalkan larangan cukup berkata tidak, selesai. Melaksanakan perintah. Perintah sholat, wudu dulu, tempatnya suci, bajunya suci, dalam keadaan suci. Perintah zakat, harus punya harta, kemana salurannya. Perintah haji, apalagi. Tapi kalau kalimat larangan, cukup, jangan, selesai. Dan sama, larangan ditujukan kepada anak kecil, kepada anak besar, anak muda, anak tua, pejabat tinggi, pejabat rendah, cukup modalnya, tidak. Selesai kan gitu. Tapi banyak orang yang celaka gara-gara melanggar larangan. Bahkan ada orang yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin umroh, rajin zakat, rajin saum, ternyata masuk neraka gara-gara melanggar larangan.
Bukan tidak melaksanakan perintah, tapi melanggar larangan. Rasul bersabda, ayyukum tadrun manil muflis? Kalian tahu apa yang dimaksud dengan muflis? Yaitu bangkrut, pailit. Para sahabat menjawab, mala lahu wala sarwa. Orang yang tidak la dirham wala sarwa. Orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Oh, itu kata Rasul, umumnya orang begitu. Buat kita orang yang beriman, disebut muflis itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat menghadap kepada Allah dengan membawa hasil sholat, saum, zakat, haji, lalu dikerumuni orang. Ya Allah, ini pernah menyakiti saya dengan lisannya, ini pernah menyakiti saya dengan perbuatannya, dia juga menyakiti saya dengan ini. Semua orang berdatangan ngadu kepada Allah. Akhirnya hasil ibadah dia dibagi-bagikan sampai habis. Kenapa? Melanggar larangan tadi. Melanggar larangan, jangan ngomong yang tidak berarti. Orang sakit hati itu ngomong juga. Itu raut mukanya. Jangan muram begitu. Coba senyum dong. Masih juga serem gitu kan. Atau yang lain-lainnya. La haula wala quwata illa billah. Kita sangat ngeri sekali ya kalau kita umpamanya berjuang untuk sholat berjamaah terus ternyata sekian banyak orang yang disakiti oleh kita tanpa kita sadari, menuntut nanti di akhirat. Makanya aturan Allah itu hanya dua sebetulnya, perintah dan larangan. Cuma dua. Laksanakan perintah akan mengantarkanmu mencapai kebahagiaan. Jauhi larangan akan menjagamu dari berbagai yang membahayakan. Cuma itu. Tapi ternyata banyak orang yang senang berbuat baik, tapi senang juga berbuat buruk. Akhirnya sudah beradu. Kalahlah yang berbuat baiknya. Gimana? Udah cukup? Iya, ini udah jam 10 lebih. Karena saya mau acara langsung sebetulnya ini. Tadi pagi itu belum tahu saya mau ada acara di sini, belum tahu. Karena tadi ngisi pengajian di satu masjid, rencana sekarang mau ke Majalaya. Kata istri saya, mampir dulu ke Buah Batu katanya. Lupa nggak ngasih tahu. Oh iya, boleh. Ini mampir sebetulnya. Tapi alhamdulillah walaupun mampir yang hadir ribuan ini dengan yang tidak hadir. Yaitu dengan yang akan mendengar nanti dari Bapak dan Ibu nih. Hasil pengajian ini nanti bisa disebarluaskan. Melalui apa sebarluaskannya? Ini ada rekaman nih. Nanti bisa dilihat di IG, bagi pengguna IG, Cahaya Huruf Al-Quran. Atau di YouTube juga bisa dilihat di Cahaya Huruf Al-Quran. Mudah-mudahan bermakna sehingga kita termasuk yang akan mendapatkan nilai dari Allah sebanyak nilai yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti dari jauh. Kita juga menerima. Seperti banyak akan disampaikan. Jadi sekarang ini luar biasa ya dengan sains dan teknologi. Semua orang sekarang bisa menjadi dai. Tidak mesti jadi ahli bicara. Tapi bisa menyampaikan dakwah-dakwah orang lain. Melalui alat komunikasi. Subhanallah. Cuma kadang-kadang kita salah guna. Ya. Facebook, Instagram, disalahgunakan. Coba kalau tepat guna, kita jadi dai semuanya tuh. Semua dakwah-dakwah yang kita dengar bagus, bermakna, berkualitas, sebarluaskan. Kita akan mendapatkan nilai dakwah tersebut, dan bila dakwah itu diikuti perintahnya oleh sekian banyak orang, mereka dapat pahala dari Allah, kita pun dapat pahala yang Allah berikan kepada mereka. Begitu terus. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya buat orang-orang yang beriman pada hari akhirat, beriman kepada Allah, gampang ya mau berbuat baik itu. Saat ini dengan sains dan teknologi. Cuma memang gampang juga berbuat buruknya gitu. Ini yang sangat berat ini. Baik hamba-hamba Allah. Nampaknya saya cukupkan aja sampai di sini ya. Gak ada yang mau ditanyakan kan? Mudah-mudahan gak ada. Atau ada? Oh enggak, kalau ada silakan. Alhamdulillah, terima kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, yang terserahnya kalau ada sanesnya para ranjang bacaan, tapi beragam variasi bacaan yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, para sahabat,
ini tadi ini sampai kepada kita. Saya sementara yang jawabnya, saya Ustaz. Mulainya ayo sesi tanya jawab. Ya, enggak. Dua penanya, maka satu ibu-ibu. Sudah ini kalau di sini yang sama-sama ibu dari bapak. Mana dari ibu dulu? Ini Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kalau berjamaah dengan bapak-bapak mungkin masih mana-mana Pak. Jadi bapak-bapak itu kan di depan di belakang. Tapi sampai sekarang dia di rumah sakit Al-Islam. Kalau berjamaahnya bapak-bapak di sini, di pinggir di mana? Iya. Bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, intinya jangan sampai bercampur. Intinya begitu. Apabila sudah terpisah, sekarang kita saksikan di Masjid Nabawinya. Gitu. Memang paling depan bapak-bapak. Tetapi ibu-ibu itu banyak yang di depan juga. Dan kalau sekiranya ibu-ibu harus di belakang terus, ya mungkin ibu-ibu di hotel aja ya. Kan Masjid Nabawi kan kanan kiri ibu-ibu, di tengah-tengah baru bapak-bapak. Dan di Mekah, di Madinah atau di perjalanan dari Jeddah ke Mekah ke Madinah selalu ada masjid. Di situ ada tulisan musalla lirijal, musalla linnisa. Musalla untuk laki-laki, musalla untuk wanita. Terkadang ya sejajar. Kadang kanan kiri, terkadang atas bawah. Karena tempatnya memang mendukung seperti itu. Jadi intinya perintah depan belakang itu adalah jangan sampai bercampur. Itu aja intinya. Wallahu a'lam. Baik, semoga terjawab. Alright, Bapak. Ya itu kan memang keutamaan sholat tepat waktu sama berjamaah. Iya. Di tempat saya itu ada sholat itu kadang-kadang pas waktu sholat itu belum ada jamaahnya gitu. Iya. Jadi kita tuh lebih baik tepat waktu atau mungkin 20 menit sampai setengah jam baru ada berjamaah. Nah itu baiknya gitu. Iya. Kemudian kalau berjamaah itu kan 20 derajat lebih baik dengan tepat waktu ada pahala yang berapa derajat gitu. Iya. Ini sangat luar biasa ya sabda Rasulullah. Karena Rasulullah itu dengan wahyu ya berbicara, walaupun bukan membacakan Al-Quran. Ternyata sabda Rasulullah 2 hadis itu bisa memberikan jawaban pertanyaan Bapak barusan. Satu hadis menyebutkan as-salatu li awwali waktiha, hadis yang ini menyebutkan as-salatu ala waktiha. Kalau awal waktu, ukurannya jelas kan awal waktu kan. Tapi ala waktunya, tepat waktunya. Mungkin buat kondisi tertentu sulit untuk awal, tapi bisa berjamaah ala waktunya. Mudah-mudahan dua-duanya bisa tercapai, terutama di kampung-kampung. Saya ke kampung, terdengar adzan zuhur langsung ke masjid. Ini belum ada yang jamaah. Ternyata jadwalnya adalah jam 1 saat zuhurnya. Dan itu setelahnya menjelang jam 1 baru imam datang, ya penjamaah datang. Oh iya, di kampung kalau enggak jam 1 mungkin yang nyangkul kapan bisa berjamaah. Mereka dari sawah kan sedang nyangkul, terdengar azan, alhamdulillah geus bedug euy, jangan gitu. Mereka langsung naik kemudian mandi kan gitu. Waktu perlu waktu untuk sholat berjamaah. Makanya di jadwal sholat jam 1. Jam 1 lama amat tunggu. Tapi masih ala waktiha. Masih pada waktunya. Yang tidak tepat kalau umpamanya sholat subuh. Azan subuh umpamanya sekarang jam 4.23-nya. Ya jam 5 itu masih ada waktu. Tapi kalau jam 5.23 udah 1 jam udah habis tuh waktu subuhnya. Saya di Inggris, luar biasa ini ya. Itu saya ke Inggris pas sebelum pandemi. Pandemi kan mulai nanti 2020-nya. Ya Maret 2020. Saya Januari itu waktu itu di Inggris. Alhamdulillah masih bisa pulang. Coba kalau umpamanya pas jadwal pulang lockdown, bagawat itu. Waktu itu belum lockdown. Sholat subuh
diantar oleh pribumi. Saya sholatnya di Masjid Anu. Oh ternyata udah terlambat Ustaz di situ mah. Cari lagi langsung ada pengumuman di masjid ini jam sekian lewat sekian langsung begitu. Jadi ternyata karena kondisi di sana, kalau semua masjid awal waktu kasihan berjauhan ke masjid kan pakai gokar masuk ke masjid itu kan pakai gokar. Jadi langsung dan itu para pengguna supir-supirnya juga sudah ngerti. Kalau mau ke masjid itu ya mereka yang gokar yang muslim langsung ngasih tahu, wah ketika kita masuk naik mobil mau ke mana? Dibilang, Pak kalau masjid ini udah tutup, udah selesai, masih ada yang belum. Itu sampai keliling gitu. Jadi di sana itu kita lihat pengumuman di media masjid ini jam sekian lewat sekian terus. Alhamdulillah bisa. Salah satu masjid itu pas selesai sholat subuh ya sudah terang. Jadi itu masjid paling lambat, paling akhir. Tapi zamannya paling banyak. Karena memang mungkin sisa-sisa dari ke masjid ini enggak masjid masuknya ke masjid situ. Itu adalah di Inggris di London seperti itu. Jadi memang ya Rasul menegaskan as-salatu ala waqtiha, ada as-salatu li awwali waqtiha. Kalau sekiranya awal dan li awwali itulah lebih utama. Sekarang awal enggak tercapai tapi ala waqtiha, jangan sampai habis waktu. Itulah karunia dari Allah. Ringan sebetulnya Islam itu ya. Bagi yang memang mengerti. Bagi yang tidak mengerti pusing, capek. Wallahu a'lam. Baik, kita aja barangkali ya. Insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.